Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ajma'in, wabil khusus ma'asyiral asatidz, para jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas, para pecinta kajian Maulid Al-Barzanji rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, atas segala hidayah dan taufik kepada kita semua. Maka di antaranya Allah masih berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, rumah di antara rumah-rumah rahmah Allah Subhanahu wa taala dibagi. Maka kita harus yakin bahwa kita sebagai pemakmur masjid adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jangan sampai merasa rugi kalau kita di masjid. Jadi harus merasa beruntung, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian shalawat dan salam marilah kita doakan selalu agar tercurah atas panutan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita pun kelak dikumpulkan bersama beliau, keluarga dan para sahabat beliau di dalam ridha Allah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di sebagian akhir zaman, di mana ilmu bagi sebagian orang adalah merupakan barang yang aneh, lebih indah, lebih cantik uang, fulus. Sehingga di akhir zaman ini tentu saja mall, market lebih ramai daripada masjid. Apalagi market yang online. Karena itulah maka saya menyeru, mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah semuanya, perhatian kita kepada Allah, maksudnya kepada agama kita, dalam penyembahan kita kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, janganlah sampai kalah dengan perhatian kita dengan urusan duniawi kita, meskipun memang kita masih di alam dunia. Baginda kita mengajarkan sejak kita mau tidur kita diajarkan doa yang pendek aja, yang anak-anak kecil udah hafal. Apa doanya sebelum tidur?
Apa lupa sampai tiduran gitu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan namamu, dengan keluhuranmu, dengan kemuliaanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ahya, saya hidup. Kita hidup dalam keluhuran Allah, dalam mencoba, mencari, berjuang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bismika, dan dengan namamu, dengan keluhuranmu ya Allah, amut, saya pengen meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak urusan dunianya disebut? Hidup sama mati. Betul. Maka ketika kita sudah ikrar seperti itu, bismika Allahumma ahya, bismika amut, hati kita sebut asma Allah, istighfar, mutahlil, la ilaha illallah di hati kita, ya kan, bibir udah capek ngomong seharian penuh, hati kita Allah, 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 terus kita menghadap Allah. Dalam tidur kita pun kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Pak? Itu bedanya kita sama kebo sama kambing. Kita harus beda. Kita punya ilmu, dikasih ajaran oleh Rasulullah untuk berdoa sebelum tidur, agar kita ingat mati. Kalau orang ingat mati, maka ibadahnya kuat, fokus. Makanya ada yang jamin nggak bisa hidup besok hari? Ada yang jamin besok hidup masih hidup, bapak-bapak? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Itu kenapa kita ziarah kubur. Jadi ingat kita ziarah ya. Karena biar kita ingat, kita pengen mati, pengen meninggal kayak mereka yang baik-baik, yang soleh-soleh. Allahumma, kita tidur nih, tidurnya orang yang sudah wudu. Ya kan enak nih, yang istilah di kampung nggak batal kan? Bagi yang masih di rumah, ya udah dicium istri dulu, wudu, baru bismika Allahumma ahya, bismika amut, Allah, 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 sampai bangun. Nabi mengajarkan lagi, masih hubungannya dengan hidup dan mati. Apa doanya? Habis bangun tidur. Praktek nggak? Suka Pak? Sebelum tidur kita ngecas HP. Bangun tidur, udah ngecas apa belum ya? Bukan salah, enggak. Ingat yang terakhir, kalimat thayyibah harusnya. Kalimat suci dalam hati kita. Allah, Allah, la ilaha illallah dalam hati kita. Bangun tidur, bersyukur udah dikasih, bisa nyicipin apa rasanya mati. Ketika tidur bisa bergerak nggak Bapak-bapak? Nggak bisa. Kita ngalami mati. Ya, dicipin. Maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, waktu subuh sebentar lagi tiba, 5 menit lagi. Ayo tancap gas. Bangun, wudu. Oh, masih 5 menit. Anda yang punya pilihan, mau sebegitu atau tinggi lagi. Kita udah ikrar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni artinya? Minta ditinggikan derajat. Kita segitu aja Pak, nggak naik-naik. Bangun tidur ingetnya ya HP-nya udah dicas atau belum? Oh, paketnya habis. Paket iman kita bagaimana? Alhamdulillah kita dari Rasulullah SAW. Segala puji syukur untuk Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan saya, menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Pelajaran kita, nanti kita mati dihidupkan lagi, kan itu ya. Wa ilaihin nusyur. Kita kembali ke siapa? Pada Allah. Ngapa dikembalikan? Untuk menerima balasan, baik atau
buruk. Paham ya? Jadi itulah ngaji tidur kita, Pak. Ngaji bobo, ya. Oke? Maka insya Allah tidurnya orang penuh dengan zikir adalah tidur yang bermanfaat, bahkan dengan niat yang baik. Tidur kan hal yang jaiz pada kita ya. Boleh-boleh saja, mau tidur boleh enggak juga nggak apa-apa, kalau nggak bikin sakit nggak tidur. Kalau mau tidur diniatkan, saya mau istirahat dari maksiat dah, pakai tidur. Ini bibir ini ngomongin orang mulu, kalau kagak tidur nih, tidur. Niatnya karena menghindari maksiat, menghindari hal yang tidak baik, ya. Kalau tidur kan nggak bisa ngelihat yang nggak boleh dilihat ya. Niatkan kita tidur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khassa bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binurik, Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi hidna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية، وعرضه الراهب بحيرة بما حازه بوصف النبوة وحواه. اللهم صل عليه. وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا. قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواب. اللهم صل عليه. وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية. اللهم صل عليه. وبين كتفي خاتم النبوة وقد عمه النور وعلا. وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى. عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kisah baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah suka dan duka, kisah kemuliaan, kisah yang enggak bosenin kalau kita dengar, ya. Beda kalau cerita-cerita dongeng kancil nyolong timun, bosen, ganti yang lain ngapa? Kisah bawang merah bawang putih. Ini kisah Rasulullah, kisah yang asli nyata, ya, sehingga banyak menjadikan sugesti motivasi kita untuk lebih baik dalam beragama. Hadirin rahimakumullah. Walamma balagha 12 sanatan. Walamma balagha lan semangsane wis tumeka apa 12 rolas apane sanatan taune rohala mongko lunga tindak bihi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing rohala ammuhu pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma Abu Thalib. Pakai bahasa Inggris dulu sebentar ya. Ilal biladi syamiyah, ke negara Syam, masuk Busra. Walamma balagha, dan semasa ketika telah sampai, balagha telah sampai. Balagha artinya apa? Sampai, udah genap. Ya, udah genap. Alal aksar, menurut qaul yang lebih banyak. Ketika telah sampai, balagha sampai. Baligh, orang yang sudah sampai. Kita sering dengar mukallaf adalah orang yang sudah baligh aqil. Kita dengarnya apa? Baligh aqil gitu ya. Baligh udah sampai umur taklif, harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, harus ngaji. Nah, makanya diajar dari kecil cara wudhu, cara sholat dan sebagainya ya, supaya ketika sudah baligh dia udah pinter. Walamma balagha, dan manakala telah sampai, apa yang sampai? Isna asyara 12. Apanya? Sanatan tahun, telah sampai beliau berusia 12 tahun. Rohala maka berjalan. Nah, berjalan di sini artinya safar.
melakukan perjalanan hendak berdagang. Bihi, dengan membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak, maksudnya diajak ikut. Siapa yang rohala? Ada rohala, ada rihlah ya. Rohala itu berjalan mana gitu. Rihlah perjalanan. Dalam surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlah, rihlat asy-syita'i was-shaif, perdagangan, perjalanan berdagang, perjalanannya maksudnya. Ammuhu, siapa yang rohala melakukan rihlah? Ammuhu, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sayyidina Abu Thalib. Ya. Am itu paman dari ayah. Jadi Pak D atau Pak Li, saudara ayah, itu am. Ya. Halo? Paham? Nah, jadi yang lagi belajar bahasa Arab, kalau saudara ayah kita itu am, saudara laki-laki. Kalau perempuan khol, kalau perempuan ammah. Ya, kalau saudara dari ayah kita, baik laki-laki, kalau laki-laki namanya am, kalau perempuan namanya ammah. Kalau saudara dari ibu kita itu khol, yang laki-laki, Pak Le atau Wa. Nah, kalau perempuan kholah. Ya, jadi ini Sayyidina Abu Thalib. Kemana perdagangan perjalanannya? Ilal biladus syamiyah, ke negara Syam, ya. Nah, niatnya mau ke sana, niatnya ya, perjalanannya. Di dalam perjalanan wa arafahu rahibu Bahira, bisa dibaca Bahira, boleh pakai hamzah boleh enggak? Buhaira'u, ya, atau Buhaira itu saja. Wa arafahu, lan ngamangerteni ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahib pendeta Bahira bima hazahu, kelawan perkara kang den wengku yang yang dibawa oleh Rasulullah min wasfin nubuwati wa hawa, nyatane sifat kenabian lan kang dipun liput utawa digawa apa ma sapa Kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwah wa hawahu wa arafahu, dan mengenal, ya, mengenal. Siapa yang mengenal? Ar-rahib. Belum pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengenal. Ini rahib mengenal, ya. Rahib ini mengenal, rahib Bahira, namanya Jarjis, ya, jadi punya nama Jarjis. Ada yang bilang Jirjis, ini nama pendeta rahib Bahira. Kemudian bima hazahu, dengan apa jahazahu, yang dihimpun dan dibawa ada pada diri Rasulullah. Tahu, ya, tahu apa yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min wasfin nubuwati, berupa sifat kenabian. Ternyata ada catatannya di kitab Injil, di kitab Zabur, di kitab Taurat itu ada ciri-ciri Nabi akhir zaman. Tahu itu, makanya wahawahu, dan apa yang dibawa juga, yang jadi sifat karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan dibikin-bikin, Pak, bikin-bikin kayak keren, kayak Nabi, bukan. Karena tandanya alami. Dan tandanya adalah, kan belum jadi Nabi waktu itu ya, ada awan putih menaungi baginda Nabi. Kira-kira berapa dirok lah, 5 dirok mungkin ya, berapa. Jadi kalau makanya ada orang yang sebelahnya Nabi, mungkin ikut kerasa adem juga kali ya. Nah, jadi ikuti oleh
awan putih. Ada ciri-cirinya itu di Taurat dan di Injil. Nah, itu di antara ciri-cirinya. Kemudian wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullahi wa nabiyyah. Kata beliau, inni urahu, aku yakin, menyangka dengan yakin tentang dia. Dia siapa? Ini sang nabi akhir zaman nanti. Saya meyakini dia, bukan hanya melihat, ya, meyakini dia, diperlihatkan, saya tadi faham, yakin dia adalah sayyidul alamin, menjadi pemimpin alam semesta. Jangan heran kalau ada di antara ulama kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil alamin. Kenapa? Karena beliau memang sayyidil alamin, pemimpin alam semesta. Masya Allah. Nah, jadi pakai bahasa yang memang madah, ya, yang sanjungan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa jangan pakai bahasa yang umum biasa, jangan. Kalau Rasul utusan, Rasulullah ya utusan juga, tapi jangan kayak tukang pos. Jadi atau pesuruh, jangan. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalau bisa jangan gitu ya. Nabi Muhammad utusan Allah, bukan hanya pesuruh. Kalau pesuruh udah selesai dipecat. Kalau Rasulullah itu kekasih Allah, cintanya Allah, kekasihnya Allah, disampaikan kepada kita, menyampaikan risalah, menemani kita, mengajari kita, biar kita tahu cara beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak ya? Pertama, Sayyidul Alamin. Beliau Rahib Bahira menyatakan, Jirjis ini mengatakan beliau adalah Sayyidul Alamin. Yakin. Makanya kalau saatnya dia jadi diutus, saya pasti masuk Islam. Ini udah bersaksi dia adalah utusan Allah. Udah Muslim belum berarti? Sudah. Walaupun belum dalam masa bi'sah, belum masa diangkat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Dia yakin, beriman. Wa Rasulullah, tidak cuma itu, beliau juga yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kata dia begitu, dia itu utusan Allah. Wa nabiyyah, dan beliau adalah nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tandanya lagi? Wa qad sajada lahu syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa li nabiyyin awwah. Perhatikan Pak ya. Qad sajada, sungguh sujud. Sujud di sini bukan menyembah. Ya kalau Pak Yai datang, yo hormat bungkuk. Gitu ya. Nah, gitu. Kayak sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Menyembah bukan? Bukan menyembah. Sujud hormat. Kenapa? Karena Nabi ini kekasih Allah, orang yang alim dan sebagainya. Jadi malaikat diperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam, karena Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha, tahu ya, banyak ilmunya Nabi Adam, jadi dihormati. Ya. Kalau bapak-bapak rajin ngaji, banyak ilmu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bapak-bapak terhormat. Kalau lagi ngaji tadi disuruh-suruh sama kiainya ya, sama ustadznya, suruh nganter, suruh jemput, mohon maaf. Tapi setelah dapat ilmu, Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sajada, sungguh sujud lahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bertunduk, tawadhu, hormat. Asyajaru apa? Pohon hormat. Masya Allah. Kira-kira gimana? Orang baik bukan kalau begitu? Sihir apa bukan tuh? Bukan sihir, realitanya begitu. Wal hajaru, dan batu. Saya nggak tahu gimana cara sujudnya batu, hormatnya batu kepada Rasulullah, saya nggak begitu tahu. Tapi kira-kira begitu. Wala yasjudani, dan keduanya asyajar wal hajar tidak mau sujud, tidak mau ini hormah dengan seperti itu, illa linabiyyin, kecuali kepada Nabi awahin, yang suka mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, badan saya pegel. Rasulullah, ya Allah, badan saya begini. Kita goyang
Temen, kita cuma curhat. Bos, gimana bos nih? Gua puyeng banget nih. Rasulullah, ya Allah. Curhatnya ke siapa? Bisa nyontok kali-kali gitu. Kali-kali bisa. Puyeng, ya Allah, saya dikasih puyeng, berilah aku kesabaran. Bu puyeng nih, bawa beli tolak angin. Masuk angin, kerokin termalam ya. Udah pesen. Masya Allah, Rasulullah awah yang selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan, selalu mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kitab sirah perjalanan Nabi, tapi isinya selain sejarah juga ya memang sejarah untuk menjadi teladan kita, menjadi contoh untuk kita. Kata Rahib Bukhari lagi, wa inna, tadi ciri-ciri itu ada di kitab Taurat dan Injil ada. Yang tadi pohon dan batu. Wa inna, dan sesungguhnya kami, kenapa kami? Ketemu rahibnya itu bukan cuma sekali. Rahibnya macam-macam. Abu Thalib nggak percaya kalau dia utusan Allah. Maksudnya nggak percaya kalau ini kehebatan ini udah ada diterangkan di Taurat dan di Injil. Santri-santrinya rahib ini. Dan ini yang paling besar, Rahib Buhairah Jerjis ini. Maha gurunya. Kalau kita bilang rektornya ya. Ini rektornya nih. Jadi percaya. Karena apa? Ada, kalau bahasa Jawanya telik sandi. Bahasa Indonesia apa ya? Mas? Kalau bahasanya telik sandi sini apa namanya? Mata-mata. Orang Yahudi tahu semua. Tahu semua. Ini ciri-cirinya ini. Wah, ini ada awan, ada orang, atasnya ada awan putih. Tahu semua orang Yahudi yang benci. Nah, ini ciri ini tadinya Yahudi, masuk Nasrani karena Yahudi merubah isi Taurat. Paham, Pak? Di Taurat, di Injil ada ciri-cirinya itu. Cepetan Bapak pulang. Ini Bapak pulang. Bahaya karena banyak telik sandi, banyak mata tersebar di semua daerah. Tuh. Kawan, ada orang Arab mancung, diganti isinya di Taurat. Orangnya begini-begini. Di Injil diganti. Kalau ini tahu isinya. Harus pulang aja. Biar apa? Biar aman. Sebenarnya Rasulullah aman, nggak bakalan dibunuh. Inni aslimuka minan nas, ya. Allah itu sendiri ngejamin Nabi Muhammad SAW akan selamat, dilindungi dari manusia, dari jin, selamat, nggak bakalan celaka, nggak bakalan. Nah, itu Allah Subhanahu ya. Tapi yang lain, dari sisi lain, ya, ada sisi lain yang akhirnya udah pulang aja, ya. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah, dan sesungguhnya kami benar-benar telah mendapatkan ciri-ciri beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, fil kutubi, di kitab-kitab al-qadimati, yang dahulu, yang kuno, as-samawiyati, yang berasal dari langit, dari Allah Subhanahu ta'ala. Jadi ada kitab samawi, ada kitab yang ardi. Kalau kitab samawi itu murni agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Kalau kitab ardi bikinan manusia. Maaf, di sini ada Hindu Buddha nggak di sini? Nggak ada. Kristen ada ya? Kalau Kristiani dan Yahudi itu punya kitab suci karena memang samawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Itu benar. Ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah, jelas sama la ilaha illallah. Tapi kalau nggak ada ya, Tripitaka, Weda, ya, apalagi lah ya, itu namanya life in harmony, bukan hidup di perumahan harmoni. Dan hidupnya itu selaras, menjaga keseimbangan rasa. Makanya kadang kita melihat orang-orang tertentu ya, yang bukan Kristiani dan bukan Yahudi, ini juga punya rasa sosial tinggi. Ini orang Buddha nih, dermawan, baik, sayang. Jadi tidak ada ajaran ibadahnya. Paham, Pak? Ini bedanya agama samawi. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati wa qad ammahu nuru wa ala. Ada lagi nih, Rahib Buhairah menyampaikan wa baina katifaihi, dan di antara kedua belikat pundak bawah. Jadi ini pundak lurus, di bawahnya ya, itu ada cap
cap kenabian, bukan tato. Bukan, masukin. Wahdahu Allah wahdahu la syarikalah, itu capnya itu. Wahdahu la syarikalah. Itu dua, jadi bulat, bentuknya bulat. Ada yang riwayat menyatakan bentuknya seperti telur puyuh, seperti telur lah gitu ya, cap stempelnya ya. Ya, namanya kayak itu, ketutup sama rambut halus beliau, ada cahayanya. Kalau rambut yang ada silo yang lihat itu. Ini pundak dua, ke tengah bawahnya di situ. Tulisannya dalam riwayat Allah wahdahu la syarikalah, itu bagian dalam. Ya, bagian luar ada tulisan lagi. Ya. Tawajjah haitsuma kunta fa innaka mansur. Itu simbol apa namanya, banser ya. Banser atau ada sebagian ilmu hikmah. Itu. Mungkin ngambil barokah dari situ mungkin ya. Allah alam. Jadi ada tulisan stempel itu. Bukan tato, bukan. Bikin tato yang bisa nyala. Ini ada nabi nih kan. Nah ya, waqad qad ammahu nur, yang itu dilapisi nur ya, jadi nurnya rata cahayanya. Wa alahu, dan diselimuti oleh nur tersebut di atasnya. Kemudian wa amara ammahu biratihi ila Makkah, wa amara, dan rahib Buhairah tadi memerintahkan kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti untuk mengembalikan lagi, untuk pulang ila Makkah, ke Makkah, takhawufan, karena takut alaihi, yang membahayakan Rasulullah, min ahli dinil yahudiyah, dari ahli agama Yahudi. Jadi Yahudi ini gemar banget bunuh Nabi, maka disebut ghairil maghdub. Al-maghdub, orang yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Banyak membunuh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang Yahudi, tauhidnya benar, la ilaha illallah benar, tapi suka membunuh. Kenapa? Nggak terima kalau nabinya dari selain mereka, golongan mereka, maunya dari bangsa dia ya. Jadi kalau Nabi Muhammad dari suku apa? Quraisy, bukan Bani Israel, beda lagi ya. Padahal satu kakek juga ya. Oke, yang terakhir, faraja'a bihi wa lam yujawiz, dan kemudian maka pulanglah Abu Thalib bihi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yujawiz, dan tidak sampai melewati minasyamil muqaddasi, dari Syam yang disucikan. Kenapa disucikan? Karena di situ tidak ada berhala. Ya, orang Yahudi nggak punya berhala, paham? Sekali lagi, orang Yahudi nggak punya berhala, makanya Al-Muqaddas, Syam Al-Muqaddas. Busrahnya Syam. Jadi negara Syam itu merupakan deretan beberapa negeri. Maka Al-Bilad, negara-negara. Al-Balad satu, Al-Bilad banyak negara. Nah, inilah tentang perjalanan safarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia berapa tahun? Berapa tahun? 12. Udah lupa Pak? Udah ngantuk kelamaan. Dalam syarah diterangkan bahwa ketika Abu Bakar Siddiq, ya, beliau kembali, ya, beliau Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 20 tahun, kalau ini kan 14 tahun, ada ila Syam, balik ke Syam. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju rahib tadi, pengen ngerti, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini yakinnya, salah satu kepercayaan beliau tambah yakin sebelum diutus Rasulullah SAW, menemani Rasulullah ke rahib, nanya tentang tadi, yas'aluhu an syai'in faqala lakum min ar-rajuli alladhi fi dhilli syajarati faqala lah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Rahib ini melihat Rasulullah lagi duduk di sebuah tempat, di situ ada anak tangganya. Tempat itu tempat suci. Kalau bukan Nabi nggak mampu duduk di situ. Ada sidrahnya, ada tempat yang tingginya. Nah, akhirnya rahib bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, itu siapa dia? Nah, maka kata Abu Bakar Siddiq, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faqala hadza, rahib tadi ini rahib yang lain. Faqala, maka berkatalah rahib tadi, hadza wallahi nabiyyun,
dia adalah seorang nabi. Tahu dari mana? Dari Taurat dan Injil, kitab suci. Mastadhalla tahta dhilliha, tidak akan mampu bernaung di bawah tempat tadi, tempat suci tadi yang ada sidrahnya, ada jenjangnya. Ba'da Isa, setelah Nabi Isa alaihissalam, illa Muhammadun, kecuali pasti itu Muhammad. Paham? Jadi udah ketahuan dia. Oh, ini Muhammad berarti udah ada namanya di Taurat, di Injil. Masya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Maka dari saat itulah waqa'a fi qalbi Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq mendapatkan keyakinan yang lebih, ya, sudah mendapatkan kepercayaan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak pasti akan diutus. Maka orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali, jelas. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf nih Dul Bahiyah, melebihi kaji lagi. Ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan besok kita bisa ngaji fikih. Terima kasih atas perhatiannya. Tumtum ma'assalamah wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.